warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu peralatan kantor, yaitu mesin fotokopi. Fungsi mesin fotokopi. Dari sudut pandang global, mesin fotokopi merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk menggandakan dokumen. Dari sudut pandang perkantoran, mesin fotokopi merupakan perangkat kantor yang dapat membuat salinan ke atas kertas, baik dari dokumen, buku, surat, foto, dan lain-lain. Macam-macam mesin fotokopi. Yang pertama, ada mesin fotokopi mini. Yang kedua, mesin fotokopi sedang. Yang ketiga, mesin fotokopi besar. Yang pertama, mesin fotokopi mini atau portable, yaitu mesin fotokopi yang memiliki ukuran paling kecil dari mesin fotokopi lainnya. Mesin ini menggunakan kertas A4 dengan kecepatan mengkopi 5-10 lembar kertas per menit. Yang kedua, mesin fotokopi sedang, yaitu mesin fotokopi yang memiliki lebih dari 70 kg dengan kecepatan mengkopi 15-25 lembar kertas per menit. Kertas ini menggunakan kertas ukuran A3 dan B4. Dan yang terakhir, mesin fotokopi besar. Mesin ini memiliki berat lebih dari 70 kg dengan kecepatan mengkopi minimal 3 lembar per menit. Cara mengoperasikan mesin fotokopi. Yang pertama, tekan tombol on untuk menyalakan mesin fotokopi. Kedua, letakkan kertas yang akan difotokopi di atas kaca yang jadi area fotokopi. Letaknya di bawah scanner. Yang ketiga, tekan tombol paper slide. Kemudian, atur berapa ukuran kertas yang akan digunakan. Keempat, tekan tombol angka untuk mengatur beberapa lembar kertas yang akan dikopi. Yang kelima, tekan tombol start, lalu tunggu beberapa saat sampai mesin fotokopi selesai mengeluarkan kertas yang merupakan hasil fotokopi. Dan yang terakhir, jika mesin fotokopi sudah selesai digunakan, matikan mesin fotokopi dengan menekan tombol off. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indani Srina, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang printer. Siapa sih yang nggak tahu tentang printer? Pasti teman-teman pada tahu. Printer itu merupakan perangkat keras yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas maupun sejenisnya. Printer sekarang juga sering digunakan untuk mencetak berbagai macam dokumen penting, baik itu perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi printer. Fungsi printer secara spesifik yaitu sebagai alat yang bisa menampilkan atau mencetak data yang berasal dari komputer. Cetakan tersebut dapat diserahkan kepada penggunanya. Hasil cetakan data bisa berupa apa saja, misalkan dokumen penting, arsip, surat, undangan, dan lainnya. Gak cuma di surat-surat aja, printer itu bisa buat kayak nyablon baju, nyablon kain. Printer yang pertama, printer laser jet. Printer ini menggunakan tinta bubuk untuk operasional printer, di mana tinta bubuk ini ditaruh di toner dengan pilihan standar warna CMYK. Meskipun dalam beberapa tipe printer lasjet hanya mempunyai satu tabung toner warna hitam only. Selanjutnya yang kedua, printer inkjet. Ciri khas dari jenis printer ini adalah dengan adanya tinta yang kombinasi warnanya CMYK. Terlebih sekarang banyak printer inkjet yang menggunakan infus bawaan pabrik sehingga bisa mencetak dokumen atau gambar dengan kualitas bagus, tapi dengan biaya yang murah. Yang ketiga, ada printer dot matrix. Printer dot matrix adalah printer yang menggunakan sistem pembentukan karakter dengan menekan jarum pada peta di atas kertas sehingga bisa mencetak
karakter tertentu di atas kertas print. Selanjutnya yang keempat, ada printer daisy wheel. Printer jenis ini merupakan jenis printer yang dalam proses mencetak data menggunakan roda yang berisi karakter. Selanjutnya yang kelima, printer jenis 3 dimensi. Printer jenis 3 dimensi adalah salah satu dari berbagai proses di mana materi digabung atau dipadatkan di bawah kendali komputer untuk membuat objek 3 dimensi dengan material yang ditambahkan bersama-sama, seperti molekul cair, butiran bubuk yang digabungkan bersama. Yang selanjutnya, ada cara mengoperasikannya. Cara mengoperasikannya yaitu yang pertama, colokkan kabel daya listrik dari printer ke stop kontak, kemudian hidupkan printer. Yang kedua, sambungkan kabel, biasanya memakai kabel USB untuk menghubungkan printer ke komputer. Yang ketiga, buka pengaturan printer pada komputer Anda. Jika Anda menggunakan komputer Windows, maka Anda dapat menemukan kontrol panel di kontrol panel. Yang keempat, carilah pilihan untuk menambahkan printer baru, lalu ikuti petunjuk yang muncul. Yang kelima, sekarang saatnya Anda mencoba mencetak sesuatu di printer Anda. Yang keenam, selanjutnya sebuah kotak dialog akan muncul. Carilah dan pilih printer baru dari daftar pilihan printer yang disediakan, lalu klik print. Selanjutnya yang terakhir, dokumen Anda akan dicetak oleh printer. Fax machine. Fungsi untuk pengiriman data yang kita butuhkan juga digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengcopy dokumen atau kertas yang kita inginkan. Macam-macam dari fax machine yaitu yang pertama, thermal paper fax, yang kedua plain paper fax, dan yang ketiga laser fax. Cara mengoperasikannya yaitu pertama, masukkan surat pengantar terlebih dahulu sebelum dokumen Anda ke dalam mesin fax feeder yang menghadap ke arah mesin. Kedua, masukkan nomor fax ke dalam mesin. Lalu akan ada tombol angka seperti telepon fax mesin. Ketiga, tekan tombol kirim jika Anda telah benar memasukkan semua angka ke dalam mesin, dan yang terakhir, tunggu sampai dokumen Anda melewati mesin dan kumpulkan jika sudah selesai. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam dari mesin fax ini. Nah, yang pertama ada thermal paper fax, yaitu mesin fax yang memakai bahan pakaian kertas roll. Jadi, jenis mesin fax ini dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, yaitu plain paper fax. Mesin fax ini juga dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak, memakai kertas plain paper seperti A4, legal atau letter, dan bahan pakai berupa ink, cartridge, atau ribbon film. Untuk mesin fax jenis terakhir yaitu laser fax. Nah, mesin fax yang memakai bahan pakai toner dipakai untuk aktivitas transaksi yang lumayan banyak. Dan untuk produk dari jenis mesin fax ini sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas printer dan scanner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rama Pangestu dari kelas 3D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang scanner. Fungsi scanner untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Macam-macam scanner ada 3. Yang pertama, flatbed scanner. Yang kedua, PSC atau print scan copy. Yang ketiga, handy scanner. Nah, saya akan menjelaskan tentang flatbed scanner. Kenapa disebut dengan flatbed scanner? Karena scanner ini memiliki bentuk datar dan rata. Scanner flatbed merupakan jenis scanner yang paling umum digunakan dan banyak ditemui dalam dunia perkantoran maupun pribadi. Yang kedua, PSC atau print scan copy, yaitu merupakan suatu perangkat yang memiliki multifungsi. Di antaranya dapat digunakan sebagai scanner, dapat juga digunakan sebagai printer, serta bisa digunakan untuk mesin fotokopi. Handy scanner, yaitu merupakan scanner yang bentuknya postcard,
yang biasa kita temui pada supermarket ataupun minimarket, sebab dapat digunakan pada mesin kasir untuk membaca harga barang-barang yang terdapat pada barcode barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoperasikannya. Saat kita mendapatkan objek kertas bergambar ataupun teks pada layar kaca scanner dan menekan sebuah tombol scan pada mesin scanner atau menu scan pada layar monitor kamu, maka scanner akan melakukan proses scanning. Lalu, cahaya yang terpancar pada saat scanning menunjukkan bahwa scanner tersebut sedang melakukan scan, dan juga hasil yang didapatkan akan langsung dikirim pada sensor CCD. CCD yaitu suatu alat yang terdapat pada scanner yang mempunyai fungsi untuk menerima hasil scanner lalu kemudian dikirim ke ADC. Dari CCD tersebut lalu akan dikirim ke ADC. ADC akan memprosesnya lalu mengirimkan hasilnya pada komputer kamu. Setelah masuk ke komputer kamu, hasilnya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Procedure adalah sebuah mesin yang memang mesti ada dalam suatu kantor, pada umumnya. Karena dengan adanya mesin itu, kita dapat mengurangi tumpukan berkas yang telah tidak terpakai lagi pada lemari penyimpanan kantor. Selain tersebut, ketika kita dapat juga mengurangi resiko pemakaian berkas penting untuk hal jahat. Paper shader ini memiliki fungsi untuk menjadi saran utama penghancur dokumen yang penting yang tercetak di atas kertas, terutama jika dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia. Macam-macam paper shader ini adalah strip cut, straight cut, cross cut, confetti cut, and micro cut. Oke guys, kali ini kita akan memotong kertas dengan mesin pemotong kertas merek Chris Brow tipe AF75. Ya, jadi di sana ada tombol powernya atau switch power, dan di sini adalah pemilihan daripada modenya, forward, auto, dan reverse. Ya, jadi pertama kita nyalakan dari power samping. Maaf. Ya, power menyala. Ready power, dan seperti biasa di sini tempat sampahnya sebagai pengundian ataupun sebagai kalian. Jadi ketika kita tarik di sini power tidak bisa ada. Nah, storage atau penambungannya kita masukkan lagi, kembali menyala. Oke, dan di sini keterangannya maksimal adalah 6 kertas. Oke, jadi kita tidak akan mempekerjakan secara maksimal, kita hanya pakai 5 kertas supaya di bawah maksimal. Untuk pekerjaan seperti ini Anda harus benar-benar hati-hati, karena jika staples yang masih tersisa pada kertas seperti ini tidak Anda buang, nanti akan bermasalah pada sini pemotongan, sehingga nanti terjadi macet dan rusak. Oke, Anda harus perhatikan itu. Apa yang Anda masukkan harus benar-benar bersih dari klip ataupun isi staples ya. Oke, saya kira cukup sekian. Ya, jadi ketika nanti full, di sini ada keterangannya. Di sini ada beberapa keterangan error, overhead karena mesin terlalu panas, overload juga kelebihan beban, dan pin full karena sudah penuh kotoran. Oke, selamat mencoba, dan bagi Anda yang mungkin mencarinya,
Oh ya, di depan ada untuk pemotong kartu kredit dan CD ya, kaset CD. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat bagi Anda. Thank you. Cara mengoperasikan paper shader yaitu siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan. Terlebih dahulu, kita hilangkan paperclip dan staples yang ada pada kertas. Kedua, masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesin menyala dan siap memotong. Yang terakhir, setelah selesai, tekan tombol off. Ambil potongan kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dibuang.